Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalin, aku Syifa. Kali ini channel Bobrok lagi aku kudeta dulu. Soalnya Bang Bobroknya lagi kemana sih Bang? Sakit jiwa. Lagi sakit jiwa. Ya Allah, kasihan banget dah, pokoknya dah. Kalau diceritain memang ya. Iya. Makanya kali ini aku ambil alih dulu. Jadi sekarang nih kita mau ngobrol-ngobrol sama Bang Madit tentang salah satu pahlawan perempuan, salah satu pahlawan nasional yang baru aja kemarin tuh tanggal 6 November sama Ibu Larasati. Siapa? Lestari. Lestari. Kok jadi Larasati sih Bang? Ibu Lestari Murdijat, yaitu Wakil Ketua MPR RI. Pada tanggal 6 November 2023 kemarin, Ratu Kalinyamat sudah resmi ditetapkan sebagai salah satu pahlawan nasional dari Jepara. Jadi Ratu Kalinyamat ini memiliki nama asli Ratna Kencana, yaitu anak dari Sultan Trenggono, Kerajaan Demak. Mungkin nanti lebih detail lagi kita dengerin cerita Ratu Kalinyamat itu dari Bang Madit ya, biar lebih mendalami lagi nih dari kisah-kisah Ratu Kalinyamat. Kan biar ini Bang, kalau misalkan yang nyeritain Bang Madit kayak nanti bakal Tidur. Kayak Sipa juga bakal tidur sih Bang. Ya kalau nggak tidur lu bukan manusia. Apa tuh Bang? Lembut. Ya udah, pokoknya mah jangan jadi lembut ya Bang, kita Iya. mah tidur aja nanti. Tapi nggak ada pakukan di atas. Nggak ada. Enggak lah, kalau coba dicek dulu Bang. Kayak nggak ada sih Bang. Ya udah langsung aja nih ke Bang Madit. Gimana sih Bang? Boleh ceritain sedikit? Nggak sedikit, panjang juga boleh Bang. Sampai besok dah pokoknya Pak tungguin. Sipa tungguin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji Tuhan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu, Nun Sewu Romo Yai, Nun Sewu Mbak Yai, Nun Sewu Pak Yai. Baik, Ratu Kalinyamat, ya kan? Iya Bang. Itu yang tadi lu bilang itu nama aslinya itu Ratu Retno Ayu Kencono, ibarat kata begitu. Atau ada yang bilang juga Retno Ayu Wuryani. Atau ada yang lagi bilang itu namanya itu Retno dari Jepara kan gitu, Arya Jepara itu. Banyak panggilan yang disematkan daripada Ratu Kalinyamat. Ia mendapat panggilan Kalinyamat karena di desa Kalinyamat kan seperti itu kan gitu kan. Ini kalau kita berbicara sejak kecil itu Ratu Kalinyamat kalau boleh dibilang dibesarkan dengan pendidikan agama yang mumpuni kan gitu kan, pendidikan agama yang bagus lah ibarat kata. Dia sempat juga nyanterin di tempat Sunan Kudus kan gitu kan. Cuman ada yang indah gitu kisahnya kan. Apa tuh Bang? Jadi kisah yang indah. saat ia beranjak dewasa, Retno Ayu Kencono itu atau Retno Kencono ini ia dibilang oleh ayahnya Sultan Trenggono pada saat itu, nanti Nyimas kamu akan berjodoh dari orang seberang kan gitu. Iya. Itu yang keren sebenarnya sih kan gitu kan. Ya namanya orang yang berbakti kepada orang tuanya, ya itu ibarat kata udah iya aja gitu. Manut ya Bang. Gitu. Nah dari sini ya kan, maka pada saat itu ia dijodohkan oleh siapa? Yaitu Pangeran Hadiri kan gitu kan. Pangeran Hadiri ini namanya siapa? Pangeran Hadiri Bang. Pangeran Hadiri ini atau Sultan Hadiri itu ibarat kata namanya itu adalah Ki Wintang. Kalau orang-orang sana bilang Ki Wintang namanya nggak kedengaran kayak nama orang Indonesia ya Bang? Tiongkok lah atau Tionghoa lah ibarat kata kan begitu. Nah Ki Wintang ini ketika itu berlabuh di Jepara dan dia ibarat kata kapalnya hancur dan pembekalannya juga udah nggak ada, maka ia masuk Islam. Ia ibarat kata diasuh oleh Sunan Kudus gitu. Itu dalam satu versi seperti itu. Namun dalam versi lain, Ki Wintang ini nama aslinya adalah Raden Toyib, putra daripada Kesultanan Aceh kan gitu kan. Tuh, maka dijodohkanlah oleh Retno Kencono ini Pangeran Hadiri, maka diberikanlah tanah di wilayah Pati, di wilayah Jepara, di wilayah Rembang, di wilayah Juwana. Itu liputan daripada Pangeran Hadiri pada saat itu. Maka prahara-prahara yang terjadi daripada Kesultanan Demak yang kita sudah bicarakan di video-video sebelumnya, ya kan, baik itu ibarat Sunan Prawoto yang terbunuh
ya kan, dengan Soreng Rangkutnya kan gitu kan. Terus juga Pangeran Hadiri yang terbunuh dengan Soreng Ramanya kan gitu kan. Itu satu prahara yang sungguh amat dilematis kalau kita baca di sejarah-sejarah. Nah, ini yang keren karena kenapa? Ya kan, Ratu Kalinyamat ini, ya kan, ketika ibarat kata apa namanya, kakaknya Sunan Prawoto ini tewas, terbunuh, ya kan, oleh Soreng Rangkut yang pada saat itu diceritakan dalam sejarah seperti itu, kan gitu. Nah, ini ia pada saat itu ke rumah Sunan Prawoto nih pada saat itu, atau yang disebut dengan Raden Babus Mukmin kan gitu. Itu ia menemukan namanya Kiai keris setan Kober pada saat itu. Ini. Nah, keris setan Kober, tanda buktinya pada saat itu diserahkan ke dia pergi ke Sunan Kudus kan gitu. Karena dia tahu, karena keris setan Kober ini milik daripada Arya Penangsang kan gitu kan. Nah, dan di saat pembunuhan terjadi kan gitu, itu Arya Panggiri itu anaknya daripada Sunan Prawoto atau dan Bagus Mumin itu selamat. Karena kenapa? Karena dia apa namanya, bersembunyi di balik kolong kasur kan gitu, kolong tempat tidur kan gitu kan. Nah, ia membawa ya kan bukti daripada keris setan Kober ini ke Sunan Kudus. Apa jawaban pada saat itu? Ya udah, nanti tunggu 7 hari saja kan gitu. Nanti kamu balik lagi. Namun naas ternyata pada saat itu dibunuhlah ibarat kata suaminya sendiri. Itu kisah haru pada saat itu kan gitu kan. Berarti pada saat itu Ratu Kalinyamat berhasil lolos ya Bang, melarikan diri pada tragedi itu tuh, kejadian itu. Iya, kalau dibilang seperti itu, cuma ya memang disengajakan atau bagaimana ya selamat. Itu di situ. Maka kan dia membawa jenazahnya, Pangeran Hadiri itu melewati dengan Kaliwungu kan gitu kan. Terus ibarat kata dia melewati dengan Pring Telu kan gitu, Pring Tulis. Terus ibarat kata daerah Moyong, karena sudah kecapean di sempoyongan, maka di daerah Moyong. Maka pada saat itulah dia dikuburkan di daerah Mantingan yang sekarang, ya kan, dari tempatnya Pangeran Hadiri wafat, makamnya itu sebelahnya itu kurang lebih 500 meter lah, itu adalah jenazahnya atau makamnya Ratu Kalinyamat kan gitu kan. Dan itu ibarat kata didirikanlah Masjid Mentingan di situ. Itu Masjid Mentingan di situ terkenal dengan astananya Pangeran Hadiri. Itu seolah-olah menenggelamkan apa nama daripada Ratu Kalinyamat. Sebenarnya kan enggak itu, karena ibarat kata dia terlalu cinta kepada suaminya Pangeran Hadiri. Cuman kan yang keren daripada sejarah itu adalah tapa wudhu. Iya, itu saya gitu juga pernah baca, katanya Ratu Kalinyamat itu betapa ada istilahnya tuh, bertapa dengan bertelanjang tanpa busana ya Bang ya. Itu gimana tuh Bang? Ya kalau boleh dibilang sih, apapun yang ceritakan sejarah karena sudah disejarahkan kan gitu. Iya, memang harus kita ceritakan kan gitu kan. Namun sekali lagi saya punya versi sendiri dan pendapat sendiri kan gitu. Iya, karena ibarat kata pada saat itu suaminya wafat, tapa telanjang ini maksudnya apa sih? Kalau saya ya, tapa telanjang ini ya masa idah dia. Bukan berarti dia beneran bertapa sambil tanpa busana gitu ya Bang? Telanjang itu dimasukkan, ibarat kata nih kita harus telanjang nih. Telanjang ini apa adanya gitu loh. Telanjang ini tidak memakai riasan, tidak memakai apa, itu ibarat kata itu di Gunung Danureja yang diceritakan di sejarah-sejarah. Itu kan di buku-buku sejarah atau naskah-naskah kuno. Itu ya kalau saya bilang ya masa idahnya dia gitu loh. Karena kenapa? Ya kan? Karena ya kita harus telanjang itu. Iya, kita kalau kata Ebit Gade kan begitu, kita harus telanjang dan benar-benar bersih. Jadi nyanyi kita. Iya kan begitu ya. Karena dia ingin ibarat kata itu ingin daripada ya ini mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya itu. Makanya ibarat kata masa idah itu ya, sebenarnya emang kagak boleh keluar. Nah, Ratu Kalinyamat ini
nyontoin jangan keluar rumah selagi masa iddah kan gitu. Itu sebenarnya muslimah yang sejati kalau menurut saya. Itu sampai-sampai dia tidak menikah lagi kan gitu. Ketika suaminya wafat Pangeran Hadiri, dia tidak menikah lagi karena kenapa? Dia tahu, ya kan? Dia pernah mendengar, ya kan? Bahkan kita juga pernah mendengar Rasul pernah berkata, ya kan? Itu ketika suami wafat atau janda yang tinggal mati itu lebih baik baginya, ya kan? Seperti apa, ya kan? Untuk mengurusi anaknya dan untuk mengurusi anaknya itu lebih baik baginya dibanding dia nikah lagi. Karena kenapa? Kalau kata Rasul itu bagaikan jari tengah dan jari kelingking. Itu bagaikan jari tengah dan jari kelingking tuh? Itu kan dekat. Itu sama Rasul dekat nanti di akhirat. Itu. Itu sih kalau saya pikir sih seperti itu. Karena kenapa ya? Dia mempunyai 3 orang anak angkat. Pertama kan Arya Panggiri. Arya Panggiri ini dititipkan ke Sunan Kudus kan gitu kan. Nah yang kedua ini ibarat kata Arya Jepara. Kalau boleh dibilang ini adik daripada Maulana Yusuf yang pernah kita ceritakan di Maulana Hasanuddin kan gitu kan. Nah yang ketiga itu ya Pangeran Timur yang pernah kita bahas di Panembahan Senopati atau Rangga Jemuna kan gitu kan. Tuh di situ. Ya sebenarnya sih apapun yang terjadi di luar sana, apapun yang diceritakan di luar sana, topo udo, topo telanjang yang dibilang ibarat kata sebelum saya bawakan saya darah daripada Arya Penangsang, maka saya akan minum kan gitu kan. Bahkan rambut-rambutnya seperti itu kan begitu kan. Ini kan satu hal yang sangat keliru bagi saya kan gitu kan. Itu karena kenapa? Seolah-olah ini Ratu Kalinyamat ini seperti Bhairawa Tantra. Itu Bhairawa Tantra ini sekte daripada, ya kan, aliran daripada Buddha kan, Siwa Buddha pada saat itu kan gitu kan. Yang ibarat kata dia mengadakan upacara pancamakara kan gitu kan. Dan yang dimaksud dengan muda atau mabuk pada saat itu bukan mabuk minum darah sebenarnya, tapi mabuk spiritual. Dia sudah mabuk sampai gila kepada Tuhannya. Itu yang sulit. Sebenarnya yang harus diartikan seperti itu. Itu di situ. Jadi ibarat kata dia meminum darah bukan seperti Bhairawa Tantra, tapi dia meminum darah itu ya artinya mada pada saat itu. Mabuk-mabukan itu mabuk spiritual. Itu banyak, sih menurut saya. Banyak versi ya. Iya kan kalau di versi lain kan, kan wah tapat telanjang nih. Memang benar-benar ibarat kata tanpa gitu. Busana dengan rambut rambut menutupi wajahnya kan begitu kan. Namun bagi saya tapat telanjang itu ya memang kita harus telanjang ketika masa iddah kan gitu. Karena kenapa? Karena ya itu loh. Ya memang Rasul menyuruh seperti itu. Hukum syariat seperti itu yang dipakai. Apalagi Ratu Kalinyamat ini ya kalau boleh dibilang murid daripada Sunan Kudus kan gitu kan. Maka tanggal 10 April 1549 itu dijadikan namanya hari jadi Kota Jepara kan gitu. Itu 10 April 1549 itu ibarat kata itu hari jadi Kota Jepara. Karena kenapa? Itu ada Candra Sangkala di situ, ada namanya itu terus karya tataning bumi, artinya terus berkarya untuk ibarat kata itu membangun daerah. Itu Candra Sangkala di situ. Itu di situ. Kalau kita berbicara tentang Jepara itu kan ibarat kata kan orang di situ itu adalah pelayaran dan apa namanya? Itu perdagangan dan pelayaran itu. Yang maju pada saat itu. Tuh bahkan kalau kita apa namanya dibahasakan itu jatuhnya Jepara itu ya ujung para atau ujung muara atau jumpara itu di ibarat kata itu kalau di situ diartikan itu tempat pemukiman dari berbagai daerah, berbagai kota itu tempat bermukim di situ gitu. Karena kenapa? Ya kan di saat zaman Pati Yunus ya kan 1522 ia wafat kan gitu, 21-22 ia wafat, itu Jepara ini di bumi hanguskan oleh Portugis pada saat itu. Itu seperti itu di situ. Maka ya apapun yang terjadi di luar, apapun yang dibilang di luar, dikatakan tapat telanjang tapa wudo seperti itu, ya menurut saya ya kurang pas. Karena kenapa? Sebagaimana kita tahu, ya kan,
dari kecil ini Ratu Kalinyamat atau Retno Kencana ini itu dibesarkan melalui agama. Jadi sangat mustahil sekali jika ia ibarat kata ingin meminum darah kan gitu kan, daripada Arya Penangsang kan gitu kan. Ini yang harus kita kaji lebih dalam. Tuh bahkan di daerah Jepara itu ada namanya upacara itu namanya upacara jembul tulakan kan gitu kan. Jembul tulakan itu ya apa namanya upacara dari bambu ya kan. Terus ada kuenya ketan sama apem ya kan, sama pokoknya kue-kue kayak gemblong gitu. Itu sebagai isyasan apa namanya rukun dan damai kan gitu kan. Upacara jembul tulakan ini ya untuk kerukunan warga di situ dan damai warga situ, karena memperingati namanya Ratu Kalinyamat ini. Nah, setelah kejadian itu Ratu Kalinyamat itu kan menjadi penguasa di Jepara ya, Bang? Betul, Ratu Jepara. Ratu Jepara. Nah, pada saat itu Portugis itu ingin menguasai Malaka atau gimana? Ingin menduduki atau? Portugis itu sudah menguasai Malaka pada saat itu. Lalu pada saat itu Sultan Johor meminta bantuan Ratu Kalinyamat ya, Bang ya, buat ngelawan Portugis. Mengirim surat pada Ratu Kalinyamat untuk meminta bantuan melawan daripada Portugis. Dan situ juga ada persatuan daripada Muslim Melayu pada saat itu. Tuh 1510 ia mengirim surat, 1511 maka 200 kapal pada saat itu perkumpulan dari Melayu ini, 80 kapal itu adalah daripada Ratu Kalinyamat. 40 kapal berasal daripada Ratu Kalinyamat. Itu kapalnya itu besar-besar lah, ibarat kata jungjung kapalnya dari Jawa bisa memuat 4.000 sampai 5.000 orang kan gitu kan. Situ di 4.000 tentara pada saat itu. Tuh. Maka pada saat itu dipaksa menyerah. Pada saat itu kalah. Pada saat itu 1511 itu kalah, ya kan, karena pada saat itu. Namun pada saat itu 3 bulan di situ itu pasukan Portugis itu pasukan Ratu Kalinyamat ini memblokade pasukan Portugis pada saat itu. Namun naas karena pangannya habis kan gitu kan, maka kalah dan pulang. Dipaksa mundur. Lalu waktu itu masih ada selanjutnya Ratu Kalinyamat melawan Portugis ya, Bang? Kisah selanjutnya 1573 itu Sultan Aceh itu mengirim surat lagi kepada Ratu Kalinyamat untuk membantu melawan Portugis pada saat itu. 1574 tepatnya bulan Oktober itu, maka Ratu Kalinyamat ya kan melawan Portugis pada saat itu, yang dipimpin oleh Kidemang Laksamana pada saat itu. Itu namun ya naas lagi kalah. Cuman pada saat itu ada 30 kapal terbakar, 6 kapal ibarat kata dijadikan simpanan itu di situ. Ya Ratu Kalinyamat ini apa namanya, boleh dibilang ini 80 jung kapal lah itu datang ke Aceh pada saat itu untuk melawan Portugis pada saat itu. Cuman naasnya ya pertempuran itu kalah. Walaupun seperti itu Portugis tetap memberi julukan pada saat itu ya Renhade Jepara atau Ratu Jepara. Ada juga yang bilang itu ya Sang Mawar Laut dari Jawa, utara dari Jawa itu. Itu karena kenapa perjuangan yang gigih pada saat itu. 1605 barulah Portugis mangkat daripada Malaka kan gitu kan. Namun sebelum itu 1565 pula ya kan, dari catatan itu Ratu Kalinyamat ini membantu saudara-saudara kita yang di Ambon, Maluku kan gitu kan, itu situ untuk melawan Portugis juga. Tuh, dan juga kawanan kawanan itu kawanan Hatif kan gitu, Hatipe kan gitu di situ. Kaum Hatif lah ibarat kata di situ. Ya perjuangan daripada Ratu Kalinyamat ini kalau boleh dibilang walaupun ia gagal untuk menyerang Portugis, dan karena ibarat kata Sultan Aceh pada saat itu tidak sabar untuk mengubur Portugis, maka dibilang itu ya
pasukan dari Ratu Kalinyamat ini datangnya belakangan, maka saat itu kan kalah kan gitu kan itu. Ya cuman terlepas daripada itu 2 kali penyerangan dan 3 kali di Maluku ini ya Ratu Kalinyamat itu ya keren. Kalau film kerennya ya karena ya setuju bang, ya dibilang itu ya Ratu Jepara kan gitu kan, orang yang ibarat katanya menegakkan ya kalau boleh dibilang itu perang salib ya perang salib daripada dulu gitu loh. Karena kenapa ya Portugis itu ya menyebarkan selain daripada ia berdagang menjajah, dia juga menyebarkan ajaran agamanya Kristen kan gitu, Nasrani kan gitu. Itu di situ. Terlepas daripada itu Ratu Kalinyamat ya tetap menunjukkan ya semangat anti kolonialisme kan gitu kan, semangat daripada ya ini tanah air saya kan gitu kan, ini ibarat kata bangsa saya itu. Dan orang-orang Jepara pun ya kan itu semangat untuk ibarat kata membela tanah air dan untuk berdagang itu melestarikan budaya itu ya keren saya bilang gitu di situ. Dan nilai lebihnya lagi sih mungkin karena pahlawan perempuan juga ya bang, yang gagah gitu, masih berani ngelawan penjajah gitu, nilai lebihnya ya. Karena kenapa ya, emansipasi kan ya ini dibutuhkan sebenarnya gitu loh ya. Kalau boleh dibilang ya Raden Ajeng Kartini apa namanya meneriakan emansipasi kan gitu kan, Ratu Kalinyamat menyontohkan juga kan gitu, Ratu Sima pun pada saat di zamannya juga menyontohkan ya kan. Cuman kan sekarang kan beda gitu loh. Sekarang ini zaman sekarang ini susah gitu loh. Jatuhnya bukannya emansipasi ini kan itu ya pada jual diri atau bagaimana kan susah gitu loh. Jadi itu pola pikir zaman sekarang sudah enak ya malah jadi nggak sabar gitu loh. Sudah enak bukan malah berpikir jernih, sudah enak bukan malah ibarat kata itu ya apa namanya berkembang untuk lebih ke depan. Itu yang jadi pertanyaan untuk kita sekarang. Kalau boleh dibilang ya tadi kita ngobrol ya kan ya zamannya internet itu 2G atau 3G aja kan lemotnya kan bukan main. Apalagi zamannya Pentium itu kan internet lemotnya bukan main, apalagi download file atau download apa itu kan video iya kan ya itu ya. Tapi orang-orang dulu gitu ya yang sempat merasakan itu sabar. Namun kayak sekarang zamannya udah bahkan 5G kan gitu kan ini nunggu sedikit aja nggak sabar kan gitu kan, marah-marah banget. Iya aneh gitu. Makanya perubahan seperti ini ya, perubahan cepat itu ya dampaknya seperti ini, orang-orang jadi mudah emosi ya kan, jadi nggak sabaran ya. Itu sebenarnya ya, perubahan itu ya harus dilakukan dengan sabar kan gitu kan. Itu yang kita ambil daripada Ratu Kalinyamat. Walaupun emang dia nggak berhasil, ketika 1579 ia wafat dan dimakamkan di samping nggak jauh daripada makam daripada Pangeran Hadiri itu ya digantikan nanti oleh Pangeran Arya Jepara atau Pangeran Jepara itu kan gitu kan. Itu ya apapun yang terjadi di luar yang saya bilang ibarat kata tapat telanjang atau bagaimana lah ya, itu ya sejarah itu ya seperti itu. Itu ya harus diceritakan, cuman kita juga harus objektif. Karena kenapa tidak mungkin seorang yang dibesarkan dengan agama dan juga ibarat kata seorang yang ibarat kata boleh dijadikan dia mengidolakan Rasulullah pada saat itu, tidak mungkin ibarat kata meminum darah kan gitu kan, berkeramas dengan ya kan darah daripada area penangsang, seolah-olah ya ini adalah kesetra atau ibarat kata itu Bhairawa Tantraya kan gitu kan. Ya itu sih ya keyakinan masing-masing kan gitu kan di situ ya. Karena kan jatuhnya kan begini ya kan, perahu itu kan kalau kita lihat kan emang perahu ini kan ya kan maju Jepara pada saat ibarat kata apa masa Ida itu ya kan, itu maju Jepara kan. Habis itu kan maju Jepara oleh Ratu Kalinyamat ini ya kan. Ibarat kata pesan moralnya Ratu Kalinyamat yaitu terus berkarya untuk membangun daerah masing-masing, khususnya daerah kita sendiri gitu. Ya anti kolonial, dia
ibarat kata orang muslimah yang taat beragama kan gitu kan, dia juga ibarat kata seorang cinta pada suaminya, itu kan ibarat kata kan kalah Romeo Juliet juga Ya kan. Allah. Iya kalau dia bilang Romeo Juliet kalah ya kan. Iya, betul. Iya sangat terpukul ya kan, cuman ibarat kata gitu dia nggak mau menikah lagi dengan orang lain. Kalau boleh dibilang Ratu Kalinyamat cantiknya seperti apa pada saat itu, kan cantik sekali kan gitu kan. Ya kalau boleh dibilang juga Ratu Kalinyamat itu dia kan mewahnya kayaknya seperti apa ya, kaya sekali kan, cuman Tapi pada masih saat setia ya bang ya. itu karena kenapa, ketika misalkan nih janda nih nikah lagi nih sama orang baru, ya nanti di akhir sama orang baru, bukan sama yang suami yang pertamanya. Kalau Ratu Kalinyamat nikah lagi mah nggak sama Pangeran Hanini gitu ya. Itu yang dipikirin seperti itu namanya cinta sejati. Asik. Itu. Kayak lagu dah bang. Itu iya makanya kan kerennya kan begitu kan gitu, makanya juga membesarkan orang-orang yang hebat ya kan, seperti ibarat kata Pangeran Timur ya kan, terus Arya Panggiri, terus juga Arya Jepara ya kan, anak daripada Maulana Hasanuddin, kakak adik daripada Maulana Yusuf. Itu kan kita kan sudah jelaskan di Maulana Hasanuddin seperti itu di situ. Oke, suruh nonton di Maulana Hasanuddin biar lebih lengkap lagi. Iya, harus. Itu udah pasti, makanya bukan saya bikin sih, kayak Tim Bobrok, Mamat gua dan pada lainnya itu ya bukannya bikin sih, emang secara kebetulan itu ya nyambung semuanya. Saling berkaitan. Nah, jadi harus nonton semuanya. Itu. Mampir ke video-video sebelumnya. Itu ya bang. Itu. Keren bang. Mantap dah pokoknya. Itu sih Ratu Kalinyamat. Ya sebenarnya sih kalau gue mau nanya sama lo, sebenarnya Ratu Kalinyamat buat lo apaan? Kalau gue pribadi sih sangat ini bang, takjub sama kisah-kisah perjuangannya yang tadi tuh. Walaupun udah 2 kali gagal dalam menyerang Portugis ya, tapi beliau tuh kayak nggak mundur gitu, maksudnya nggak menyerah, masih tetap berjuang tadi tuh yang membangun daerahnya sendiri. Itu kan kayak bisa kita contoh di kehidupan sekarang ya, kayak tadi Bang Madit bilang bisa apa sih tadi bang, yang daerah tadi tuh apa sih bang yang abang ngomong? Apaan? Tuh membangun untuk diri sendiri dulu baru ke orang lain kayak gitu. Terus lebih bisa dicontoh ke ini sih, kayak keberaniannya gitu, kegigihannya. Kalau di sekarang tuh, kalau buat cewek-cewek sekarang tuh kayak harus berani lah gitu, jangan takut berani apa ya bang ya, tapi enggak sebenarnya sih emansipasi wanita ya. Iya itu. Tapi itu kan tadi abang ngomong buat pribadi lah, kita mah kan ngomong ya, lagi giliran ngomong buat pribadi. Iya berarti emansipasi wanita. Iya emansipasi wanita yang harus lu tunjukin sama seorang kan gitu, sama semua orang. Betul. Yang di sekitar lu. Gue wanita tapi gue nggak kayak orang wanita lain kan gitu. Wanita cuma lain. Begitu. Betul. Itu. Siap. Itu. Oke bang. Bang no cut terus juga apa lagi bang? Ya udah tutup. Tuh udah 3. Oke, jadi itu dia tadi cerita tentang Ratu Kalinyamat yang udah diceritakan oleh yang terhormat Bang Madit. Untuk kali ini, episode kali ini bersama Sipa dan Bang Madit, kita udahin dulu. Ketemu lagi di selanjutnya, nggak tahu sama siapa lagi. Nanti bisa jadi sama Sipa atau sama Bang Bobrok lagi, nggak ada yang tahu. Itu aja, mungkin sekian, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bobrok terus, damai selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.